tahun 20. Sebelum tahun 20, Bayu Lampung ini semua rumah sesuai dengan data yang pernah saya dapatkan ya dari kota-kota lawas. Saya biasa melihat perkembangan kota di zaman Belanda berdasarkan kota-kota lama. Di tahun itu, kedua saya kasih contoh kedua kota ini saya karena hampir dengan kota-kota lain. Sama-sama bergerak dari utara ke selatan. Yang di selatan itu nanti ketemu alun-alun. Jogja pun demikian. Jogja punya Tugu sebagai penyambut, kita punya Tugu Jam. Cuma bedanya di Jogja pakai bola untuk benar-benar lurus. Kalau kita sedikit membelok ini ternyata setelah saya amati dari peta yang lebih lawas lagi, lebih lawas itu menunjukkan bahwa peta yang terlawas berdasarkan yang saya lihat data dari teman-teman juga bentuk yang seperti ini itu sudah sejak dari 1830 yang tergambar di peta 1830 sudah ada dengan bentuk yang sangat mirip dengan hari ini yang ujung selatannya adalah alun-alun. Nah di sebelah paling utara kalau kita bicara koridor Kalimantan di foto ini yang saya lihat sih ini yang paling duluan, tapi ini bukan gerbangnya karena gerbangnya itu sebenarnya zaman dulu tuh ada gedung PLN dan gedung yang kemudian menjadi kantor polisi. Nah Mas, itu posisinya di mana dulu? Ini sekarang kalau kita lihat Taiji, Hotel Taiji, itu hotel Kartika. Ini hotelnya ini bengkel ini sekarang persis jadi hotel Taiji. Di sebelah kanan ini sebenarnya kali sungai Berantas. Persis karena apa? Di hari ini gang ini namanya Gang Berhenti. Gang Berhenti itu sesuai dengan bengkel ini. Hari ini masih ada namanya Gang Berhenti. Orang-orang asli sana, Mas Angga mana Mas Angga? Nah itu asli, orang asli di belakangnya Gang Berhenti. Masih nyebut Gang Berhenti. Gang Berhenti. Di daerah Taiji itu ya? Ya, masih sebelah Taiji. Oke. Menarik. Itu PLN dengan bentuk yang lawas. Berikut juga dengan gedung Mapolres itu. Dulunya adalah rumah dari kontrolirnya Kota Malang, orang Belanda yang tinggal di situ. Itu dengan bentuk yang diagonal menghadap Tugu Jam. Itu sebagai gerbangnya. Sebagai gerbang dari arah utara, gerbang masuk ke Kota Malang. Jadi kita sekarang membayangkannya dari utara, ya, dari rumah sakit menuju kemari, menuju ke selatan sampai ke alun-alun. Itu koridor Kalimantan. Dengan nama yang sama. Setelah ada Berhenti tadi, ada cerita lain lagi yang ya, di tahun 20-an antara rumah kontrolier dengan gedung PLN yang lama sebelum bentuknya sekarang. kontrolier itu McDonald gitu? Ya, saya ini McDonald. Itu dulu hanya jajaran rumah sampai ke Societe itu 1900-an, 1899 lah namanya. Itu semua rumah di tempat ini. Tapi pemerintah Belanda, pemerintah kota Praja Belanda di tahun 20-an punya kebijakan yang berbarengan dengan Goplen tadi seperti Pak Ibu ceritakan. Mereka merubah peruntukan koridor ini menjadi area komersial. Jadi area komersial. Sehingga kafling rumah yang kalau rumah di abad ke-19 itu kan kaflingnya besar-besar. Kemudian sama Belanda, entah gimana prosesnya, yang rumah tinggal ini digeser ke permukiman Eropa yang baru. Dan kafling yang besar-besar bekas rumah dengan pavilion kiri kanan itu dibelah-belah sama Belanda. Dibagi-bagi jadi dibelah-belah menjadi pertokoan dengan nomor urut yang dirubah. Sistem ganjil genap, jadi ganjil seberang genap. Jadi yang sebelah sisi apa ini? Kopi lonceng ini. Kopi lonceng ini yang ganjil semua. Yang di depan sana nomor genap. Oke. Berarti kita nomor ganjil ya. Ganjil. Nomornya kopi lonceng masih sama dengan nomor sekarang. Masih sama? Masih sama ya. 45. Kalau di zaman Belandanya 4951. Ya benar ya. 4951. Sama ya. Oh iya. Ini dua kafling diambil oleh si toko buku ini. Nah ini ya. Ini ya. Gedung ini ya. Ya, ini sebenarnya kalau zaman dulu tuh dia nyambung sebelah. Dia apa sih namanya? Koninklijke Boekhandel Drukering itu percetakan Gekhof & Co itu perusahaan penerbit buku terbesar di Hindia Belanda di zaman itu. Jadi pada saat itu dipakai untuk toko buku dan percetakan di sini ya. Ya, tapi di tahun 30-an percetakannya pindah ke
Sebelahnya ini. Oh, ke arah ke sana. Ke arah selatannya. Itu karena ternyata order cetakan mereka semakin banyak. Oke. Kemudian sekarang menjadi toko Kopi Surya. kopi Surya. Selain jadi kopi-kopi. Oke. Ada yang menarik lagi nggak? Setelah kita juga ambil koridor yang di sisi sebelah barat, berarti ada berarti kemudian ada gedung ini, Ya. terus ada gedung yang lain yang menarik. Yang ini mas, ini posisi di mana? Sudah sana ya? Ini sebelah jajaran ini. Jajaran ini. Ini kalau turunnya dari sini ya. Ya, oke. Tetap ini terus ini ke utara. Ini kalau nggak salah ini sebelumnya gedung kembar. Ini gedung ini masih ada hari ini. Oh, gedung itu masih ada ya? Masih ada. Ini juga masih ada. Kemudian yang menarik lagi di depannya ada trennya. Ya, jalur tram itu di sebelah timur. Nah, berarti sisi tren itu sebelah Timur. timur. Tapi kalau di hari ini, kalau kita buka lagi aspal itu di posisinya di tengah jalan. Oh, sekarang sudah Ya, karena di zaman dulu trotoar kan lebar, entah tahun berapa mengalami kekecilan, saya itu mau dilebarin tadi. oke. Yang trennya ditahan dulu. Sekarang apa itu kembar? Gedung kembar. Yang sekarang dipakai kafe juga tuh. Oh, iya. Sama ex gedung bank Commonwealth. Oke. Kalau gedung kembar ini memang dulu dibangun untuk menyambut koridor baru Hindia Belanda yang khusus kota Raja Malam. Jadi mereka membangun kawasan di bagian barat kota. Dulu kota itu hanya dari utara ke selatan sampai alun-alun. Perkembangan kota, pertokoan, rumah tinggal itu hanya porosnya itu utara selatan. Tapi di zaman Belanda, katanya Thomas Carlsen itu mulai mendesain kota ini dengan goblennya itu, mereka sudah buat satu dan dua. Satu itu yang sana jalan-jalan pahlawan, dua itu yang sana jalan-jalan kerajaan. Sehingga balai kota itu yang dua. Tapi untuk melanjutkan goblen berikutnya ke arah timur lagi sudah tidak mungkin karena ada sungai. Ya. Berarti gedung kembar ini adalah gapura untuk menuju ke wilayah baru. Area Eropa Belanda yang baru. Wilayah Semeru, Ijen, Ya, sekarang Bromo dan lain-lain sampai ke Ijen. ini kalian ngerti ya bahwa kondisinya adalah bahwa gedung ini bertindak seolah-olah sebagai Gapura. gapura penanda. Kalau orang dulu kan transportasinya melalui kereta, pesawat itu baru keren di tahun 30-an. Kereta itu sebagai transportasi umum yang paling mahal. Ketika orang turun di stasiun, walaupun dulu masih menghadap ke timur, tapi dia harus masuk ke wilayah ini melalui jalur dulu di sekarang Kahuripan, kemudian masuk ke Jalan Senayan. Oke, itu lihatnya ini juga bisa lihat. Ini kalau dilihat dari sisi mana nih, Mas? Itu dari arah Jalan Kahuripan sekarang. Jadi ini lihatnya dari arah Ini Lafayette. ini Lafayette Ya, ya. itu Lafayette. Lafayette ya. Berarti dia ini BCA. YMCA sekarang BCA. Dari BCA. Nah, sekarang kita lihatnya berarti ke arah ke sebelah barat ya. Cara Barat. Ini kondisi tahun sekitar 30-an. Akhir 30-an. Menjelang 40. Oke. Sekarang kita juga sering lihat di gambar-gambar ini. Ada gambarnya tram. Kemudian ini juga gambar tram. Maksudnya relnya tram. Kemudian ini relnya tram. Ini relnya tram. Ini juga ada relnya tram juga. Itu pohonnya masih gede-gede. Ini boleh begini. Tramnya masih jalan. Pertanyaan. Tram ini masih berlangsung sampai kapan? Nah, itu Pak Doni. Saya bukan Atau begini, ada yang punya cerita nggak? Ada yang pernah naik tramnya? Pernah naik tramnya? Wih, plus dulu. Ini tuh Pak tram, cerita Pak tram. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa perlu diperkenalkan? Oh iya, Iya Pak. Oh iya. Santai mohon Pak. Santai mohon. Rasanya Pak tram. Boten tegang, ya. Santai mohon. Nama lengkap Joko Santoso. Joko Santoso. Tempat
tanggal 23 bulan 3 1953. Pulau lengkapi deh. 53. Ya, pulau lengkapi. Milenial. Hari lahir dini hari umur 3:20 Kamis Kliwon, bertepatan hari bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak itu pada usia 2 bulan kurang lebih, ini cerita sebentar ya, cerita profil. Biar tahu, oh Nemono temenan kakek Toli, betul apa? Ayo. Setelah itu sekitar umur 2 bulan, bapak sama ibu cerai. Terus saya diambil sama kakek, kalau zaman dulu namanya Bapung, diambil dari Blitar dibawa ke Malang, bertempat di rumah konsen, dulu rumah konsen, sekarang rumah dinas, di dinas pengairan Lowokaru. Nah, makanya saya tahu betul sejarah kayu tangan ini dulu tidak seramai kayu tangan daripada pecinan. Ya Pak, ini menurut cerita Bapung saya. Kenapa kok dinamakan kayu tangan? Saya pernah tanya, nopo hasil kok diwastani kayu tangan? Nggak tahu Bapung itu ini nopo banyak. Ini loh, biar bikin aku biar. Kalau itu akhir Pak. Nah, getoi tapi kalau betul nyakit, bener sih cilik tapi betul nyakit. Ini zaman lodo biyen kuwi. Nek salah siji wong arepe lunga nang Surabaya bingung, bareng teko pertigaan bingung. Terus dari sesepuh sekitar sini menciptakan namanya daerah ini, kalau nggak salah dulu masuk Ceraket. Kalau dulu nggak salah ini cerita bagus. Nah ini supaya tidak membingungkan orang karena ada pertigaan ya. Terus dikasih nama kayu tangan yang terbuat rambu-rambu yang terbuat dari papan kayu bergambar tangan. Sampai sekarang ya Pak, papan kayu, papan dari kayu, rambu-rambu itu dari Belambang. Terus digambar tangan, makanya wilayah ini dinamakan kayu tangan. Itu cerita Mbak saya. Mungkin getoi orang itu versi lah. Terus menyinggung masalah trek, bukan kereta api, trek. Dulu di Jagalan, makanya dinamakan Jagalan trek. Di situ sentra stasiun trek dari arah Dampir, Wonolegi, Blimbing, Pakis, Pak. Bahkan kalau hari raya Idul Fitri tidak ke Mendit kalau belum hari raya. Nah saya yang tren di depan kan oleh mbak saya gini-gini, jalannya pelan gitu bro. Nah kesenangan saya naik tren itu di belakangnya lokomotif, tukang nogroi kayu. Jadi ya gimana ya, gabul istilah gabul. Ya itu sejarah dari tren itu sentra dari segala jurusan, terutama pada hari tertentu itu mengangkut hasil panen, baik dari dapil, berupa kopi, jagung, macam-macam, terus dari arah Wonolegi, dari tempat Pakis. Nah sini tidak jalan terus alun-alun. Terus di depannya tren agak menengah, karena stasiun tren. Yang sekarang stasiun BBM. Oh iya. Ya. Terus kalau orang desa dulu itu kalau ke kota Malang, kalau belum beli tangan nggak lepuh. Kenapa? Ya. Kenapa? Pak, seperti terkesan tersendiri bahkan Indonesia toko ini kalau nggak salah saya hafal. Ya gini lah bentuknya. Iya. Jadi orang lihat dari ujung sana sampai sana.
itu gini, kapan habis itu apa itu berupa pakaian, sopot, macam-macam. Nanti setelah ujung kantor polisi dulu ya, terus nyebrang di situ salah kantor penerangan. Ya, PLN sekarang ya, itu semua orang berhenti. Ini kaca orang kedai bahasa Indonesia. Nah, gini, ya, sambil banyak orang teriak. Karena waktu itu masyarakat orang masuk desa nggak ada. Jadi orang desa kalau mau cari berita ke kota, jujuran ini yang sekarang PLN itu. Oh, yang ada contohnya karena kan direnovasi ya. Ini yang lebar gitu. Sedangkan di wilayah sini ini ada toko roti yang terkenal, mungkin ada yang masih ingat deretan sini. Itu ada toko roti terkenal. Terus lama itu waktu tahun 60, 70, 80 di situ ada toko jamu-jamu, namanya Nalur. Ingat Nalur? Zaman lalu itu terkenal toko jamu-jamu. Karena apa? Orang-orang itu memilih kupon. Di situ mengeluarkan semacam feeling itu anggapannya orang gitu. Jadi sampai keluar terus, mau jajan. Itu serunya dulu. Terus di seberang sana ada foto studio yang terkenal. Foto studio nggak tahu namanya lupa. Ya. Waktu kecil saya, pas saya kalau ngajak jalan-jalan itu dipanggil, bukan digendong, dipanggil. Oh dipanggil, terus ngajak foto di situ. Saya nangis. Itu jadi yang foto itu bom. Oh tak rupan ini ya. Terus saya nangis. Sama kakek, mbak, yang foto keluarkan penelitian es, ini. Oke, ya. Terus saya ketawa, luar seperti lampu posret. Oh iya. Itu zaman dulu, pokoknya ingat saya itu. Nah, terus bergeser sampai stasiun Jagalan. Terus di situ ada angkutan umum yang namanya Demo. Di depan stasiun sepanjang Jagalan, kiri jalan, kanan jalan. Itu melayani yang ke utara jalur Jagalan Bimbing, yang ke barat jalur Jagalan Dinoyo, yang ke timur jalur Jagalan Bululalang. Demo mungkin Bapak Mas tahu. Demo bukan demo. Bukan demonstrasi loh. Demo saya menangin ya. Demo itu kendaraan bermotor, si satu mesinnya di depan agak atas. Kalau menghidupkan pakai ekor, itu namanya demo, terbuat dari kayu semua, seperti opret ya Pak. Dulu kan dari kayu Pak ya. Terus setelah itu saya sendiri sudah pernah, terus sampai timur lanjut apa? Sampai lanjut ya. Terus satu-satunya kota Malang yang paling legenda gedung kesenian Flora. Sayang sekali Pak, sayang sekali. Mungkin Bapak ingat ya, gedung kesenian Flora sekarang tunggu apa beli itu. Sayang sekali. Setiap ada pertunjukan kayak orang berobrak batu udah pernah ke lantai becak, dia pulangnya jalan kaki dibangun. Itu sekedar cerita saya. Terus di dalam Kabupaten Kota sekarang di dalam ini ya di dalam ya seingat saya Kabupaten. Terus di situ ada kan bus, di situ ada toko atau warung jualan es. Pada tahun 55 di situ terkenal namanya Talun Es. Maka sampai sekarang kenapa kok dinamakan Talun Es? Karena di situ ada warung es yang sangat terkenal. Makanya dulu kalau ke kota tiga warung
Satu tahun S, dua kebalik Sukuman yang sekarang itu sudah milik Gunawan. Itu demikian mungkin yang bisa sampaikan. Ini cerita waktu kecil saya, ada kurang lebihnya, maaf. Dan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breakfast dulu, waduh, maturun, masuk tahun 53, waduh, milenial. Oke, saya ingin cross check, Mas Arif, tren dan yang lain tadi bisa dilanjutkan nggak? Kira-kira apa yang menarik dari kaitan ikon-ikonnya? Ya kalau yang hari ini apa yang dulu? Yang dulu dan hari ini. Kalau yang dulu di akhir cerita sebelum Jepang masuk, kan disebutnya tahun 30 sampai tahun 41 itu zaman normal oleh orang-orang yang dewasa di zaman itu. Sebenarnya Avia itu merupakan ikon baru dari ujungnya kali tangan sebelah utara. Pokoknya namanya Winkle Luxus. Jadi pertokoan lux, jadi dia memang satu kompleks pertokoan, jadi konsep mall di zaman itu, dan dia harus melengkapi satu bangunan. Kemudian yang sepanjang jalan ini dan area